saya ingin menyampaikan atau mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk semangat menjadi guru-guru Al-Quran. Bayangkan bacaan Al-Quran itu ya, satu huruf dilipatkan, pahalanya dilipatkan 10. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai pecinta Al-Quran, yang mana Rasulullah mengatakan man ahabbal Qur'ana falyabshir, barang siapa yang cinta kepada Al-Quran maka hendaklah bergembira, pasti ada satu berkah-berkah, bonus-bonus yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, pengelola pendidikan Al-Quran, dan kepada seluruh pecinta Al-Quran dimanapun berada yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu iman Islam, dan pada akhirnya kita terpilih menjadi orang-orang yang mulia, yaitu para pecinta Al-Quran. Saya sebagai pengasuh salah satu pondok pesantren Al-Quran di Mojokerto, di mana alhamdulillah santri-santrinya cukup banyak dari berbagai daerah, bahkan sampai keluar daerah, keluar provinsi ya. Alhamdulillah sedikit banyak saya telah mengalami melalui banyak pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu, maka saya ingin menyampaikan atau mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk semangat menjadi guru-guru Al-Quran. Apabila kita semuanya ingin meninggalkan suatu jariah yang mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, di antaranya adalah jariah ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, bila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, illa min salas, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya, waladin salihin yad'ulah. Yang kedua itu tadi, yaitu ilmin yuntafa'u bihi. Banyak orang mendirikan pesantren, mendirikan sekolah dan sebagainya, tapi seakan-akan lupa atau tidak tahu bahwa yang paling manfaat dan manfaatnya sangat-sangat besar dan mengalir terus ila yaumil qiyamah adalah mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, ya, arti sebaik-baik ini kan jelas ya, orang yang terbaik di antaramu adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Bayangkan bacaan Al-Quran itu ya, satu huruf dilipatkan, pahalanya dilipatkan 10. Kalau seandainya kita punya murid yang biasa membaca Al-Quran sampai 1 juz, 2 juz, bahkan nantinya ada yang menjadi qori, ada yang menjadi penghafal Al-Quran, berapa banyak pahala yang mengalir kepada guru-gurunya.
Kalau murid itu punya murid, murid punya murid, seterusnya pahala itu akan mengalir sebanyak-banyaknya sampai hari kiamat. Dan pasti bacaan Al-Quran ini adalah salah satu ilmu, mengajar Al-Quran ini adalah suatu ajaran yang pasti diamalkan, ya. Di dalam sholat ada bacaan Al-Quran, dan di antara sah atau tidaknya rukun di dalam sholat adalah bacaan Al-Quran. Maka sungguh-sungguh harus kita galakkan pendidikan-pendidikan Al-Quran dan dimasukkan ke sekolah-sekolah formal. Perlu diketahui bahwa sekarang ini jumlah para hafidh-hafidh Al-Quran ini sudah sangat-sangat banyak, sudah beribu-ribu. Tapi kenapa mereka tidak sampai bisa masuk ke pendidikan-pendidikan formal? Di sebagian negara saya pernah menyaksikan, ya, adanya orang-orang yang berlomba-lomba menjadi guru Al-Quran sampai menawarkan dirinya di jalan-jalan, ya. Saking inginnya dia itu mengajarkan Al-Quran, sampai ada yang mengajar Al-Quran di tepi jalan. Dan ada orang yang sudah uzur, yang lesannya sudah sulit digerak-gerakkan, tapi tidak mau berhenti mengajar Al-Quran, karena tahu betul bahwa ini hasil ajaran Al-Quran inilah yang akan membuat dia itu orang yang terkaya besok pada hari kiamat, ya. Di antara kehebatan guru Al-Quran itu adalah membuat murid-murid ini menjadi manusia yang terhormat, karena orang yang belajar Al-Quran itu disebut sebagai sebaik-baik manusia. Ada orang yang mengatakan bahwa anak-anak kecil harus lebih dahulu diajari Al-Quran. Dengan Al-Quran masuk di dadanya, ya, secara otomatis hati daripada anak-anak itu sejak kecil sudah menjadi hati yang bersih, yang suci, yang mudah mendapatkan petunjuk, ya. Sampai ada orang yang mengatakan walaupun anak itu agak nakal, ya, tetapi kalau pandai membaca Al-Quran pasti nantinya akan baik, ya. Tidak sedikit orang yang sudah tua ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, hanya duduk-duduk saja. Tetapi kalau pandai membaca Al-Quran, pada suatu saat pasti dia itu akan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Sudah teruji selama saya mengajar di pondok pesantren, anak-anak yang mengutamakan belajar Al-Quran pasti pada akhirnya seluruh ilmu-ilmu itu akan mudah dikuasai olehnya, ya. Dan terbukti sekarang ini banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang berebut menerima anak-anak yang pandai membaca Al-Quran. Sudah akhlaknya bagus, ya, seperti memorinya semakin luas, ya. Tidak sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, kalau sudah ngaji Al-Quran tidak bisa diajari yang lain-lain, ya. Sekarang terbukti banyak ilmuwan-ilmuwan yang latar belakangnya adalah dari pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai pecinta Al-Quran, yang mana Rasulullah mengatakan man ahabbal Qur'ana falyabshir, barang siapa yang cinta kepada Al-Quran maka hendaklah bergembira, pasti ada satu
berkah-berkah, bonus-bonus yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengurus Al-Qur'an ini menjadi ahlullah, karena Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu punya keluarga. Ketika ditanya siapa keluarga Allah, kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Dan ahli ini terdiri dari anaknya yang belajar, gurunya yang mengajar, sekolahnya yang memberikan fasilitas, dan semuanya itu adalah para khuddamul Quran, pelayan Al-Quran. Dan mereka layak untuk mendapatkan syafaat Al-Quran besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.